Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita berada di wilayah Malang, Jawa Timur, di mana kami akan mengunjungi suatu tempat ritual yang banyak dicari orang, yaitu tempat mencari jodoh sekaligus mencari ngalap berkah alias kekayaan. Bukan menjadi rahasia lagi, tempat ini sudah terkenal bahkan tersohor sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Makanya tak heran banyak sekali masyarakat luar daerah berbondong-bondong mendatangi tempat ritual Basu Toruk yang ada di tempat ini untuk mencari jodoh serta sekaligus mencari ngalap berkah alias kekayaan. Coba perhatikan mata kalian di depan sana ya, terdapat sebuah gunung dan disitulah kami akan ke sana untuk bisa melihat tata cara ritual cuci toyok yang ada di seputaran tempat itu. Mungkin penonton juga pernah melihat gunung tersebut. Gunung itu sudah terkenal sejak dahulu, yaitu Gunung Kawi. Dan kalian pasti tahu rahasia dan seluk-beluk di gunung tersebut. Namun kali ini kita tidak akan mengunjungi tempat ritual-ritual ngalap berkah atau orang sering bilang pesugihan. Namun kali ini kami akan mengunjungi tempat ritual Basu Toyok yang ada di lereng Gunung Kawi. Lokasinya pun cukup tersembunyi karena berada di wilayah kampung kecil yang hanya dihuni 8 rumah. Jadi ini benar-benar sangat rahasia dan benar-benar diketahui cuma orang-orang tertentu saja. Untungnya kami sedikit mendapatkan informasi bahwa adanya tempat ritual Basu Toyok sehingga kami langsung meluncur ke sana. Kami juga pengen tahu tutorial atau tata cara dalam melakukan ritual Basu Toyok ataupun dalam ritual-ritual lainnya yang konon katanya guna mencari jodoh serta mencari kekayaan secara instan alias cepat-cepat. Untuk mempersingkat waktu, videonya kami jeda sebentar ya, agar kita langsung menuju ke lokasinya. Nah, dilanjut setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah memasuki perkampungan kecil atau kampung kecil yang hanya dihuni 8 rumah, yang mana di sini ada tempat ritual Basu Toyok yang sangat rahasia dan jarang diketahui orang luar. Untuk bisa mencapai kampung kecil tersebut, kita harus melewati jalan setapak atau jalan yang hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Jadi mobil tidak bisa lewat sini dan harus parkir seperti yang ada di depan tadi ya. Lanjut, kita berhenti sejenak dan kita bertanya kepada seorang bapak-bapak yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak, dan kami meminta tolong kepada beliau untuk bisa diantar ke kampung terpencil yang hanya dihuni 8 rumah serta tempat lokasi ritual Basu Toyok. Mengikuti langkah kaki dari bapak tua ini, kami menuju langsung ke lokasi yang bikin kami penasaran, serta mungkin bagi para penonton yang lainnya
juga belum tahu lokasi ini, yang mana lokasi ini sangat dianjurkan untuk mbake yang pengen dapat jodoh, dapat suami orang kaya, ataupun pengen jadi kaya raya. Mungkin loh, ini mungkin karena nama tempat ritual ini Basutoyo, bisa jadi digunakan juga buat embake penjual tempe tahu wolak-walik untuk bisa mendapatkan penghasilan dari langganan-langganan mereka. Ternyata di tempat ini juga ada mobil-mobil dari para tamu-tamu yang datang dari luar daerah yang tahu keberadaan lokasi ini guna melakukan ritual-ritual khusus di tempat ini supaya dapat jodoh, supaya dapat suami orang kaya maupun menjadi kaya raya. Nah, kali ini kita sudah memasuki kampung terkecil di lereng Gunung Kawi, yang mana sudah ada tepat di depan mata kita itu lokasi tempat ritual khusus bagi embake-embake yang pengen cepet kaya ataupun dapat jodoh. Setelah perjalanan kaki, kita sudah mencapai ke lokasi dan kami akan melanjutkan untuk bisa tahu ritual Basutoyo yang ada di seputaran lereng Gunung Kawi ini. Ternyata benar di sini ada tamu dari kalangan embake-embake, baik yang perawan, istri orang maupun janda, sedang antri giliran untuk melakukan ritual Basutoyo yang ada di seputaran tempat ini. Dan di seputaran ini banyak sekali bilik-bilik kosong atau tempat untuk mandi maupun Basutoyo. Terdiri dari 12 bilik-bilik atau ruangan khusus untuk melakukan ritual Basutoyo, sehingga di saat malam-malam tertentu di mana banyak sekali orang-orang datang dari luar daerah, maksudnya ya, sedang melakukan ritual sini, tidak antri lama-lama. Biasanya di malam-malam tertentu bilik-bilik ini semua banyak yang penuh oleh para pengunjung yang ingin ritual Basutoyo. Nah, ini mamake-mamake yang sudah selesai melakukan ritual Basutoyo, sehingga wajah beliau sangat ceria dan sangat bersih sekali. Kejernihan dan kesegaran serta kemurnian dari air pegunungan Gunung Kawi ini sehingga dipercaya dapat memberikan aura-aura positif dalam ekonomi, cari jodoh maupun yang lainnya. Selanjutnya kami dipandu untuk bisa melihat ruangan atau bilik khusus yang paling keramat dan disakralkan di tempat ini sama beliau, yaitu juru kunci di tempat ini. Lanjut kita melihat di seputaran tempat ini, yang mana tempat ini betul-betul dan paling jarang ada yang tahu, sehingga banyak sekali orang-orang langsung menuju puncak Gunung Kawi sehingga sangat lupa di tempat ini. Sekarang kita melihat persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan dalam melakukan ritual Basutoyo di tempat ini. Pembersihan diri. Jadi mandi di sini itu artinya pembersihan diri ya, ini ya.
Biasanya tata cara mandi ini dipandu dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Edi. Bapak Edi. Jadi mandinya itu mandi sendiri, tapi Bapak Edi memandu gitu. Mendoakan. Mendoakan. Edi mandiin. Coba perhatikan mata kalian dan tujukan kepada mereka. Mereka sedang melakukan ritual tabur bunga di kamar mandi. Jadi mereka akan melakukan prosesi ritual baca doa serta munajat mantra, sehingga kami menunggu di belakang mereka untuk bisa melihat tata cara mereka. Guru kunci ini bertugas hanya sebagai pembaca doa serta munajat mantra. Mungkin dari para penonton yang ingin melakukan ritual-ritual khusus di tempat ini, silakan datang langsung ke lokasinya dan pasti akan diantar oleh calo-calo yang ada di seputaran sini. Namun saran dari kami ya, daripada kalian meminta antar para calo, sebaiknya kalian tanya-tanya warga seputaran yang ada di jalan menuju puncak Gunung Kawi, yang mana kalian pasti diberitahu lokasi alamat tempat ini, yaitu tempat ritual Basyu Toyo. Sebelum kalian melakukan ritual pesugihan di makam Eyang Jugo atau puncak Gunung Kawi dengan dijatuhi buah dari pohon Dewan Daru, kalian harusnya melakukan ritual cuci tuyuk atau mandi di tempat ini. Tak heran banyak para pelaku pencari pesugihan di Gunung Kawi itu merasa gagal karena tak dapat kekayaan, karena mereka lupa tempat ini. Jadi akan seperti mudah dan belajar lagi sebelum urusan ini mungkin alam dunia punya berhasil lagi. Itu hasil kawan bersenjang kamu yang bermain di sini. Hukum di sebuah tanggung sedoyo. Sudah dipanggil secara buat selamat dapat angkat bertangga. Terlihat mamake ini sangat khusyuk dalam melantunkan bacaan doa-doa serta munajat mantra, karena berharap keinginan menjadi kaya dan mendapat suami orang kaya bisa terkabulkan dan terwujud seperti impiannya. Untuk lebih jelas dan gamblangnya dan mudah dipahami oleh penonton, mari kita tanya-tanya kepada salah satu penduduk kampung kecil ini. Niku tata cara mandinya itu pakai cebor apa berendam alias kumkum niku? Cebor. Oh, pakai cebor. Gayung. Pakai gayung. Berarti nggak berendam ya, Pak ya? Enggak. Nah, kalau biasanya kan kalau orang Jawa itu kan berendam. Berendam kan kalau di sini tempatnya kan pakai kolah-kolah. Oh, gitu. Berarti di apa? Ya kalau bunganya kayak ditaruh di bak boleh, di ember boleh. Ya. Matur suwun. Nah. Kalau ini tamu. Iya. Ini lihat nih dulu, enggak mau cek di cantik. Oh, sumber. Iya, lihat ini sedikit. Dilanjut, kita akan memutari lokasi seputaran tempat ritual Basyu Toyo ini, dan kami pun juga diantar oleh warga setempat untuk bisa melihat sumber mata air yang cukup jernih dan suci. Oh iya. Sumber mata air itu keluar dari batu. Nah, Keluar dari batu. yang merupakan sumber mata air adalah keluar dari Batu. Itu asli itu ya? Itu asli. Alami. Nah,
Jadi kali ini kita akan mengikuti bapak ini bahwa sumber mata air yang ada di sini itu keluar dari dalam batu. Ya tentunya batu bolong ya. Apa ya Pak? Betul. Nah, jadi sumber mata airnya itu keluar dari sini. Jadi ini untuk mengaliri semua kamar mandi di sini. Gak pernah Dan pantai air ini tetap kering. segini, biarpun hujan, biarpun apa, tetap airnya jernih seperti ini. Nggak ada debit airnya naik, nggak ada. Dan ini batu ini, air keluar dari batu ini. Oh, jadi airnya itu keluar dari dalam batu ini ya? Batu ini. Oh, ini batu besar nih. Iya. Gumuk. Ya, orang setempat saya menamakan gumuk nih Pak. Gumuk. Ya. Ya. Lengkap sudah. Dan batu ini sampai nyambung sampai untuk tempat sembahyang di sini, untuk tempat doa. Ini tempatnya yang dulu pohon manggis, yang dinamakan sumber manggis tadi. Di situ ada sumbernya, ada mata airnya, di sini ada manggisnya. Oh, pohon manggis itu. Ya, pohon manggis ini, pohon manggis. Oh, jadi ini yang dikasih dibungkus kain kafan putih ini adalah pohon manggis. Ini masih hidup atau Masih hidup, masih Oh, masih berbuah. hidup ya? Masih berbuah. Masih berbuah. Iya. Oh, iya. Nah, jadi ini adalah tempat ruang pertapaan yang juga ya Mas ya? Ya, betul. Yang juga yang merupakan punden Gunung Kawi yang sampai saat ini disakrakan dan dikeramatkan. Jadi Eyang Jugo itu masih wali Allah. Masih waliullah gitu. Iya. Jadi kalau di sini ini tempat pesugihan itu sudah tidak benar, karena beliau adalah orang yang suci, Iya. orang yang dekat sama Gusti Allah. Iya. Gitu ya. Iya, iya. Pak ngapunten nggih Pak nggih. Iya, monggo. Napa ada kaitannya yang juga niki tasik nggih nyun sewu. Iya. Tasik nggak ada keturunan Tionghoa. Yang Mbah Imam Sujononya. Oh, Mbah Imam Sujono. Iya, yang Mbah Imam Sujononya itu ada keturunan dari Tionghoa. Kalau yang juga Jawa asli ya? Jawa asli dari keraton. Oh, iya iya. Dari Jadi keraton. Kiai Zakaria ya namanya. Kiai Zakaria. Terus Mbah Imam Sujono itu keturunan dari Tionghoa, itu muridnya Mbah Eyang Jugo. Oh, gitu. Gitu. Jadi di sini tempatnya untuk ngalah berkah atau minta doa. Kita mengirim doa ke beliau, tawasul ke beliau, otomatis biarpun kita tidak minta, beliau sudah mendoakan kita. Otomatis. Jadi tempat ini dikatakan sebagai tempat mencari pesugihan itu tidak benar. Ya, tidak benar. Iya. Terima kasih, kita sudah menemukan titik terang tentang Gunung Kawi, keramat Gunung Kawi. Semoga Anda sekalian dengan ini mendapatkan edukasi yang sebenarnya. Jadi kali ini kita sampai masuk ke bekas Pak pertapaan. mau tanya ini ya. Oke. Untuk sejarahnya loh. Sejarahnya rumah ini kok bisa 10 kakak itu gimana itu Pak? Rumah bisa 10 kakak karena dilihat dari posisi tempatnya, hanya bisa 10 kakak karena tempatnya seperti ini. Itu awalnya itu gimana? Awalnya dulu itu satu-satu, tidak semua langsung, Satu persatu gitu ya? satu-satu ya, terus nyusul gitu. Karena di sini tempat keramaian ya, orang banyak cari rezeki, otomatis banyak yang isi satu seperti itu. Tapi cukup sekitar 10 kakak ya? Itu tahun berapa itu? Tahunnya Iya. tahun itu sekitar tahun 1973 itu sudah mulai banyak rumah. Terus nama kampung ini disebut apa? Sumber Manggis. Sumber Manggis. Oke. Kok niku wau enten papan nama? Napa nih? Segelan. Iku dusun Oh. Segelan. Cuma sebutan mriki Sumber Manis Oke. nggih. Lingkungan ini sebuah permasalahan. Oh. bukan di sini perbatasan.
Oh. Perbatasan antara Wonosari dan wilayah Ngajum. Iya. Perbatasannya lewat sungai ini. Iya. Jadi yang sini Wonosari, sini Ngajum, jadi perbatasan. Otomatis ya di sini ikut ke wilayah Ngajum, ikut dusun Segelan. Satu lagi ya Pak. Ya. Tapi kalau kita sambil meluruskan, Iya, yang buat tengah. itu malah lebih baik Oh, iya. gitu loh. Iya, Maksudnya iya, itu. iya. Ya. Jadi Gitu. gini, saya menceritakan di 10 perkampungan ini ada kali, betul Iya, ya? iya. Ada tempat mandi, Iya. betul kan? Terus mandi di sini itu bernilai sakral, betul ya? Nah, itu. Tapi harus lengkap loh sejarahnya. Di sini siapa? Ini tempat mandinya siapa? Ini tempat mandinya dulu tempat mandinya Eyang Dugo. Harus jelas. Oh dulu sejarahnya ini. Nah, seperti itu. Dari di sini ini ada sejarahnya. Yang Dugo gitu ya. Jadi di sini ini ada sejarahnya. Di sini tempat mandinya Eyang Dugo untuk menyucikan diri, ya toh. Terus Eyang Dugo di sini beliau meditasi atau bertapa, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, seperti itu. Terus sampai sekarang diikuti oleh para pengunjung. Nah, apa yang dilakukan di sini, Eyang Dugo. betul. Terus di sini bukan untuk tempat pesugihan. Di sini tempatnya untuk ngalah berkah atau berdoa atau untuk meminta doa restu. Satu kita itu meminta kepada Gusti Allah. Pertama, kedua kita minta doa restu atau berkahnya dari Eyang Yang Dugo dan Raden Mas Martujono yang ada di Gunung Kawi. Seperti itu ya, harus jelas. Membuat video kalau nggak jelas nanti ceritanya udah beda. Jadi masalah cerita sejarah justru saya tidak berani masuk terlalu dalam. Nah, justru tidak berani masuk secara Kalau dalam. seandainya ada yang menjelaskan itu, Nah. justru sampean sendiri selaku pihak di sini ikut menjelaskan. Nah itu lebih real. Nah, maksudnya gitu. seperti itu. Nah, Itu lebih bagus biar ada nanti urutan sejarahnya. Seperti itu jadi ya. intinya gini ya, Oke. tempat ini Oke. bukan berfungsi sebagai tempat untuk mencari Pesugihan. pesugihan. Namun mereka yang melakukan ritual di sini berharap atau berharap ada berkah apa yang dilakukan di sini, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi sekarang kita telah penjelasan bahwa ini tempat-tempat ini bisa dikatakan semacam tempat untuk mandi, Iya, mandi Eyang. ritual. Masa ritual. Dulunya Eyang Dugo mandi di sini, terus sekarang diikuti oleh para pengunjung yang di sini, gitu mas ya. Oke, betul. Jelas loh ya. Ya jelas. Maaf ya tadi